Ini adalah iQOO 12, smartphone dengan SoC Snapdragon 8 Gen 3 pertama yang hadir resmi ke Indonesia. Padahal peluncuran SoC-nya baru bulan Oktober kemarin, nggak nyampe 2 bulan, udah sampai di sini, sudah sampai di Indonesia nih smartphone-nya ya. Jelas, ini membuat iQOO 12 jadi smartphone terkencang yang bisa kalian beli saat ini di Indonesia ya, di 2023 mungkin dia paling kencang. Ya, desainnya juga premium berkat kolaborasinya dengan BMW, layar AMOLED 144 Hz, RAM 16 GB, storage 512 GB, dan banyak kemampuan lainnya yang membuat smartphone ini pantas disebut sebagai sebuah smartphone flagship. Oke, mari kita bedah bersama smartphone yang satu ini. Kita lihat bagaimana performanya dan kemampuan-kemampuannya. Ya, untuk yang belum kenal dengan brand iQOO, kita udah pernah buat video khususnya ya mengenai perkenalan dengan iQOO. Nah, kalau penasaran soal brandnya, mungkin bisa cek video itu dulu. Kalau kalian udah subscribe sih, harusnya udah nonton ya. Tapi ya kalau kelewat mungkin karena belum subscribe, makanya subscribe biar nggak kelewatan ya. Oke, iQOO ini bacanya pertama-tama adalah iQOO ya, bukan IQ, bukan AQ, bukan ya. Ini perlu diperjelas karena masih banyak yang bingung nyebut namanya itu seperti apa. Oke lah, sekarang mari kita langsung mulai aja pembahasan dari isi paket penjualannya dulu. Di boxnya ini ada logo BMW karena iQOO memang kerjasama dengan BMW M Motorsports. Wah, keren ya. Oke, tentunya di sini ada unitnya dan screen protector udah langsung terpasang. Ada juga case di sini dan ada charger 120 watt flash charge ya, dan berarti masih ada chargernya, masih ada chargernya. 120 watt loh, nggak kira-kira ya. Lalu untuk kabel USB C to C juga ada di sini, ada SIM tray ejector dan seperti biasa paket-paket dokumen. Cukup lengkap ya isi boxnya ya. Ya wajar lah, flagship ya. Nah, untuk desain, bodi belakangnya menggunakan desain iconic 3 color stripe. Elemen desain ini udah jadi ciri khasnya iQOO sejak seri-seri terdahulunya juga. Untuk desain kameranya, iQOO ini terinspirasi dari desain porthole atau sebuah jendela yang bisa ditemukan di pesawat luar angkasa atau di kapal laut ya. Filosofinya ini adalah simbol jendela untuk melihat dunia, untuk melihat hal-hal yang tidak terduga. Materialnya kali ini menggunakan kaca, nggak lagi pakai vegan leather seperti versi-versi sebelumnya. Warna yang satu ini disebut iQOO sebagai warna The Legend. Nah, ada juga varian yang hitam atau disebut sebagai Alpha oleh iQOO ya. Nah, kalau ngincer warna ikoniknya sih tentunya yang putih ini ya. Nah, overall meskipun desainnya agak ngotak ya, tapi ini tetap nyaman di tangan. Ditambah frame metalnya ini membuat desainnya tuh terlihat premium dan terasa premium. Untuk dimensinya 163,2 mili kali 75,9 mm kali 8,1 mm dan bobotnya kurang lebih di 203 gram. Nah, menariknya bodi smartphone ini akhirnya punya IP rating IP64. Agak unik ya IP64 nih. 6 berarti dia tahan terhadap debu atau bahkan kedap terhadap debu. Sementara angka 4 ini menunjukkan adanya daya tahan terhadap cipratan atau bahkan siraman air dari segala penjuru. Tapi tetap, ini levelnya belum untuk ditenggelamkan ke dalam air. Yang satu ini harus diingat banget. Sekarang mari kita lihat ke sisi kanan. Di sini ada tombol power, ada tombol volume, dan ada 2 garis antena. Lalu di bagian atas ini ada infrared blasternya. Iya, ada infrarednya di sini ya. Lalu ada mikrofon, ada grill speaker, dan ada 2 garis antena lagi. Di sebelah kiri di sini kita hanya lihat ada array antena aja. Lalu di bagian bawah ada SIM tray dual SIM, ada mikrofon, ada USB Type-C, dan ada grill speaker stereo bagian bawah dan ada antenanya lagi. Nah, kalau untuk speakernya kualitas suaranya sendiri menurut kami belum yang terbaik untuk kelas flagship, tapi ini sudah mencukupi lah untuk speaker stereo. Udah lumayan oke lah ya. Kita beralih ke bagian belakang. iQOO menggunakan setup 3 kamera yang terdiri dari 50 megapiksel ya, yang ukuran sensornya adalah 1/1,3 inci astrography kamera. Ini adalah sensor kamera hasil kolaborasi iQOO dengan OmniVision. Bukaannya adalah f1.68. Ini sudah menggunakan optical image stabilizer dan tentunya ada autofokusnya. Untuk video recording itu sampai dengan 8K 30 fps, 4K 60 juga ada tentunya ya di sini ya. Ya kalau 1080p 60 fps pasti ada. Slow motion itu sampai dengan 1080p 240 fps. Kemudian ada kamera telefotonya 64 megapiksel periskop telefoto kamera.
Ini adalah 3 kali optical zoom, bukannya f1.85. Dan lagi-lagi di sini ada optical image stabilizer dan ada autofocus. Untuk perekaman videonya ini mencapai 4K 60 fps. Mantep. Nah, satu lagi nih apa? Ini adalah kamera 50 megapiksel ultra wide angle camera, bukannya f2.0, lumayan besar nih ya. Yang ini udah punya autofocus dan sekaligus bisa jadi kamera makro juga. Field of view-nya 119 derajat. Video recording up to 4K 60 fps. Jadi ketiga kameranya udah kelas flagship banget. 4K 60 di semua kameranya. Ini peningkatan yang signifikan karena dulu iQOO 11 itu hanya kamera utamanya aja yang bisa. Beralih ke sisi layar. Di atas terdapat earpiece dan ada juga kamera selfie. Ini adalah kamera 16 megapiksel bukannya f2.45. Perekaman videonya ini sampai dengan 1080p 30. Sayangnya ini belum ada perekaman 60 fps atau 4K di sini. Untuk layar ini cukup besar ya, di 6,78 inci. Resolusinya adalah tepatnya 2800 x 1260 pixel. Ini tentunya adalah panel AMOLED. Refresh rate-nya up to 144 Hz dengan kemampuan adaptif dari 1 sampai 144 Hz. Belum ada info dari iQOO berapa touch sampling rate-nya, tapi kami bisa jamin layarnya ini sangat responsif. Main game apapun layar sentuhnya terasa kencang-kencang aja, nggak ada masalah ya. Brightness diklaim sampai dengan 3000 nits untuk local peak brightness dan 1400 nits untuk mode HBM. Dan memang saat dicoba di outdoor ya, layarnya masih cukup jelas terlihat, nggak ada masalah di sini. Nah, dari pengukuran kami, maksimum brightness dalam ruangan adalah 500 nits, itu udah terang. Nah, kalau untuk outdoor, kita simulasikan outdoor, kita dapat 1330 nits. Ini sangat nempel, mepet banget dengan janjinya, luar biasa, mantep banget ya. Nah, dalam menu setting terdapat 3 mode warna layar, yaitu standar yang jadi settingan default, lalu ada Pro dan ada Bright. Ditambah ada slider pengaturan temperatur warna di bagian bawah untuk customization yang lebih personal lagi. Color gamut tiap mode warna ini berbeda-beda ya. Secara umum mode standar itu dioptimalkan untuk DCI-P3. Jadi gamut coveragenya dan volumenya cukup dekat dengan 100% DCI-P3. Sementara untuk Pro ini dioptimalkan untuk sRGB. Jadi gamut coverage dan volumenya akan dekat dengan 100% sRGB. Nah, mode yang terakhir ini sangat direkomendasikan untuk kalian yang hobi bikin konten ya, entah edit video atau edit foto ya. Jadi kalau di post di sosial media bisa dilihat dari smartphone lain ya, walaupun layarnya nggak gitu oke, juga kelihatan warnanya itu nggak jauh beda dengan yang kita lihat. Nah, kemudian untuk mode bright di sini gamut coverage dan volume dilepas. Jadi ini saturasinya tinggi sekali. Mungkin kalau buat nonton film atau main game seru nih pakai mode satu ini ya. Untuk spesifikasi internalnya, SoC-nya adalah Snapdragon 8 Gen 3. Jadi ini udah chip SoC prosesor terkencang lah di tahun 2023 ini untuk Android ya. Di dalam smartphone iQOO ini juga disematkan chip khusus untuk membantu kerja SoC, yaitu adalah Super Computing Chip Q1. Dulu di iQOO 11 juga menggunakan sistem dual chip seperti ini, tapi pada saat itu yang digunakan adalah chip Vivo V2. Nah, kali ini chipnya beda nama nih ya. Nah, Super Computing Chip Q1 ini bisa membuat game jadi lebih mulus lewat fitur interpolasi frame sampai 144 fps, walaupun setting dalam gamenya itu nggak ada opsi di atas 60 fps. Selain itu, Q1 ini juga bisa berfungsi untuk meningkatkan kualitas visual pada game dan juga meningkatkan respons dan akurasi di layar sentuhnya. Nah, kemudian untuk RAM, dia langsung pakai 16 GB LPDDR5X dengan storage internal 512 GB UFS 4.0. Ya, tentunya ya. Nah, baterai ini sama semuanya di 5000 mAh dengan chargingnya 120 watt flash charge. Untuk wireless charging sayangnya belum ada di sini. Nah, untuk OS dia pakai Vantage OS 14 berbasis Android 14. Terkait update OS, iQOO menyebutkan kalau smartphone ini dapat 3 tahun Android update dan 4 tahun security patch. Keren nih, mantep nih ya. Lalu untuk sensor ini lengkap lah ya, ini baca aja, ini lengkap banget. Soalnya ya namanya juga flagship ya, lengkap. Jangan nanya gyroscope ada apa nggak, pasti ada. Kita lanjut ke cooling system. Dia menggunakan 6K vapor cooling chamber. Nah, ini dijanjikan akan bisa mendinginkan dengan sangat baik sekali. Nanti kita lihat di hasil pengujiannya ya. Untuk security dia punya face unlock dan optical in-display fingerprint sensor. Ini sayangnya emang belum pakai yang ultrasonic. Lalu untuk konektivitas dia tentunya udah 5G, 3G, 2G, 4G, 5G, ya bisa semua ya. Untuk WiFi seharusnya SoC ini emang support Wi-Fi 7, tapi karena di Indonesia baru ada Wi-Fi 6, jadi ya Wi-Fi 6 aja ya di sini ya. Untuk Bluetooth versi 5.4 di sini. Bluetooth kodeknya lumayan lengkap juga, SBC, AAC, Qualcomm aptX, LDAC, LC3 dan ada kodek baru di sini. Ada namanya Opus ya.
Jadi lengkap juga di sini. Kalau bicara soal NFC tentunya ada, dan di sini adalah NFC multifunction. Jadi yang satu ini bisa digunakan untuk emulasi keycard atau access card. Untuk display out via USB, nah sayangnya belum ada di sini display outnya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian performa. Kita benchmark dulu ya. Di dalam setting baterai ini terdapat pengaturan mode performa. Ada power saving, ada balance, dan ada monster. Untuk mendapatkan performa tertinggi, kita perlu set mode performanya ke monster terlebih dahulu. Nah, sekarang kita lihat ya. Antutu 10. Kita dapat skor 2.100.000-an. Tinggi banget ya. Ini performa SoC paling kencang untuk saat ini, dan skor ini sudah mendekati dari klaimnya Qualcomm. Ya, jadi jangan terlalu pusing dengan tulisan abnormal di skor Antutu karena memang sudah diverifikasi skornya emang setinggi itu. Lanjut, untuk Geekbench 6 single core di 2221 dengan multicore di 6949. Untuk GFX Bench Car Chase Offscreen 1080p dia dapat 164 fps. 3D Mark Solar Bay, nah 32 fps. Nah ini untuk ray tracing ya, jadi tinggi banget. Ini peningkatan yang signifikan di ray tracing, bisa jalan di atas 30 fps karena sebelumnya di Edge Gen itu cuma 20-an fps aja. Lanjut ke 3D Mark Wildlife Stress Test. Best score-nya di 17.397 dengan lowest score di 9.975. Stability-nya ada di 57%. Ini agak rendah ya kestabilannya. Tapi kalau kita pakai kipas pendingin ini bisa naik ke 70,7%. Untuk throttling test selama 30 menit sayangnya ini di bawah 5 menit performanya udah mengalami throttling sampai 70%. Untungnya saat dipakaikan kipas pendingin performanya membaik menjadi 87%. Nah, dari benchmark tadi terlihat sudah luar biasa kencang performanya, tapi belum yang paling tahan lama saat di stress test. Masih harus dibantu kipas ekstra kalau memang ingin performanya tinggi terus-menerus. Tapi itu kan synthetic test ya. Kita coba di gaming deh gimana. Nah, iQOO menyematkan fitur-fitur pendukung gaming di dalam game sidebar yang bisa kita akses dengan cara slide dari sisi layar seperti ini. Pastikan gamenya udah masuk dulu ke dalam Ultra Game Mode terlebih dahulu ya, supaya kita bisa akses menunya ini. Di dalamnya terdapat berbagai fitur pendukung gaming termasuk pengaturan mode performa itu juga ada di sini. Nah, biar lebih sederhana kita masuk aja pakai Monster Mode ya untuk pengujian gaming kali ini. Nah, ada catatan penting lainnya, biasanya ini kami lakukan untuk pengujian smartphone Vivo dan iQOO, yaitu jangan lupa mematikan fitur frame rate priority di dalam setting Ultra Game Mode. Setting ini membuat kualitas visual saat main game itu diturunkan demi menjaga FPS yang lebih baik. Tapi ini kan Snapdragon 8 Gen 3 ya, harusnya fitur ini nggak perlu aktif lah secara default, kan performanya udah yang paling kencang. Langsung aja kita masuk ke Genshin Impact, settingnya tentunya highest 60 fps dan kita pakai jalan-jalan selama 30 menit. Hasilnya kita dapatkan 59,7 fps, artinya performanya udah terbaik yang bisa didapatkan saat ini. Dipakai battle pun segitu-gitu aja, selama masih adem ini mudah mendapatkan frame rate di atas 55 fps. Nah, bicara soal adem, suhunya gimana? Ternyata cuma anget-anget tipis aja ya. Kita cek suhunya, ternyata di sisi layar terpanas cuma 40 derajat Celcius ya, 39 sampai 40 lah ya. Segini sih masih anget-anget aja. Biasanya 42 aja kami udah happy. Ini di 40 tuh udah peak paling tinggi. Penyebaran suhunya ini sangat baik di sini. Panasnya bisa disebar hampir ke seluruh permukaan. Dengan performa seperti ini jelas rankingnya langsung S+ bahkan tanpa nambahin kipas pendingin. Ya, jadi sebenarnya Genshin Impact ini sudah ditaklukkan dengan baik oleh Snapdragon 8 Gen 3 ya, kecuali kalau mungkin di masa depan muncul setting grafis yang lebih berat 90 fps misalnya. Ya ayo dong Genshin ditambahin dong, jangan 60 doang. Kita lanjut ke Honkai Star Rail ya. Ini lebih berat sebetulnya gamenya ya. Dengan setting very high dan fps di 60 kita bisa dapetin 60 fps lancar saat battle. Tapi saat lagi jalan-jalan ini masih bisa turun ke 40-an fps. Nah, cuman lagi-lagi ini nggak terlalu masalah karena di game ini fps nggak terlalu menentukan menang atau kalah. Jadi ya overall untuk game ini lancar, nggak ada masalah. Suhunya memang tinggi, setengah jam dimainkan sudah lebih tinggi dibandingkan main Genshin Impact. Sekarang kita lanjut ke PUBG Mobile. Setting maksimum yang terbuka adalah HDR Extreme, Ultra HD Ultra, atau bisa ada setting Smooth 90 fps. Ini kebuka di sini ya. Kita mainkan di Smooth 90 fps. Hasilnya ya 90 fps rata. Ya semoga kedepannya ada update setting yang lebih tinggi lagi nih dari developernya nih. Kalau gyro gimana? Lancar dong, ini kan smartphone kelas atas, gyronya nggak dipangkas di sini, mantep. Lanjut ke Honkai Impact 3, setting preset kita style di max, dan untuk saat ini setting frame rate maksimumnya masih di 90 fps aja. Sayang ini 90 fps-nya belum tersedia ya. Ya ini tergantung gamenya sih ya. Frame rate yang kita dapatkan cukup stabil di kisaran 50 sampai 60 fps kalau dimainkan di stage yang biasa. Tapi kalau main ke open world ini bisa turun sampai 40-an fps. Ini sepertinya emang dari gamenya aja yang belum optimal sih.
Lanjut ke Mobile Legends. Setting grafik yang terbuka di sini ada di ultra dan setting frame rate-nya juga bisa sampai ultra di sini. Saat dimainkan ini bisa jalan di 120 fps lancar. Mau dimainkan sampai 3 match itu frame rate-nya tetap di atas 100 fps. Ini baru pengalaman gaming yang super mantap. Oke, kalau Subway Surfer gimana? Duh, sayangnya game yang tergolong super ringan ini justru belum bisa jalan di atas 60 fps. Saat ini masih mentok di 60 fps aja. Kayaknya gamenya aja nih belum nyeting ke 144 fps untuk iQOO 12 ini ya. Lalu Car X Street. Game ini cukup sering kalian request. Untuk kali ini kita cobain karena akhirnya sudah ada support di atas 30 fps. Dengan setting grafis di nomor 5, fps-nya kita setel no limit dan kita bisa dapetin di atas 50 fps terus menerus. Masih ada sih lag-lag yang random yang membuat bisa turun ke 40 fps. Tapi menurut kami ini lebih ke arah optimalisasi dari developernya aja. Karena engine-nya udah kencang banget sih sebetulnya ini. Jadi secara mendasar kemampuan gamingnya ini udah layak dibilang kelas flagship banget. Game berat nggak ada masalah, bisa dilibas dengan lancar selama bukan game yang bermasalah ya. Kalau hardware-nya yang di sini sama sekali nggak ada masalah. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian baterai. Ini baterai 5000 mAh. Sayangnya di sini MX Player yang biasa kami gunakan untuk ngetes ya, itu nggak jalan lancar di sini ya. Suka mati-mati sendiri, kita nggak tahu, mungkin ada restriction apa atau mungkin ya aplikasinya sendiri udah kurang banyak diupdate, mungkin nggak tahu juga. Tapi kita sekarang masuk ke pengujian yang baru deh. Kalau gitu kita pakai YouTube ya, yang udah kita download videonya. Jadi offline tapi kita pakai YouTube. Jadi kalian bisa coba sendiri seperti apa di tempat kalian juga. Hasilnya dari baterai full sampai habis kita butuh waktu 24 jam. Jadi kalian bisa nonton YouTube yang offline itu 24 jam. Ini udah awet banget ya. Dan kemudian untuk main Genshin Impact selama setengah jam di highest 60 fps, baterai baru turun 13%. Nah, kalau untuk swipe TikTok selama setengah jam, ini ternyata baterainya cuma turun 1-2% aja. Wih, ini irit banget sih. Biasanya kan 3-5%. Jadi udah kelihatan ya, awet banget nih. Ini SoC-nya pasti bantu banget di sini ya. Lalu lanjut ke charging test ya, dengan 120 watt flash charge bawaannya. Untuk mengisi dari 0 sampai 50% dibutuhkan waktu hanya 14 menit. Sementara untuk dari 0 sampai penuh cuma setengah jam. Ya udahlah, tepatnya 32 menit. Ini luar biasa sih. Hasilnya emang nggak cuman irit, tapi ngecharge-nya juga super kenceng. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian kamera. Ya, ini adalah kamera selfie-nya iQOO 12 ya. Sayangnya di kamera selfie ini tidak ada image stabilizer, jadi ya mesti agak hati-hati megangnya ya. Ini 1080p 30 udah mentok dan tanpa image stabilizer. Tapi paling nggak di sini kita bisa dengerin suaranya gimana, audio saya gimana. Ayo, saya nggak teriak-teriak, saya nggak pakai mic tambahan, di sini nggak ada. Jadi semuanya pengujian kamera ini akan kita lakukan dengan menggunakan mikrofon langsung dari si iQOO 12 sendiri. Oke, kalau saya jalan ala-ala vlogging gimana? Ya, seperti ini kira-kira ya. Kalau kondisinya terang, ya kurang lebih seperti ini. Ya, nggak ada stabilizer gini ya. Butuh gimbal sih kalau mau benar-benar vlogging gini. Tapi paling nggak sekarang coba kita lihat dulu. Kalau untuk backlight gimana? Masih lumayan kejaga ya untuk video backlight. Paling nggak muka saya dijagain, ya. Masih lumayan lah. Ini 1080p 30 fps. Kalau stabilisasinya standar aja, ini defaultnya akan seperti ini. Stabilisasi ada di standar. Coba kita lihat kalau kita pakai video ini dan mau fokus ke dekat, bisa nggak? Oh, bisa ya. Bisa, masih mantap. Ini 1080p tapi di 60 fps karena stabilisasinya kita ganti ke ultra, otomatis dia pindah ke 60 fps. Akan susah terlihat karena kita upload di 30 fps, tapi paling enggak memberikan gambaran untuk kestabilannya seperti apa. Kalau terang-terang gini sih nggak ada masalah ya. Uniknya di sini kita bisa mematikan stabilizernya. Jadi kalau pakai gimbal kita bisa matiin dan dapat view angle lebih lebar. Tapi ya kalau nggak pakai gimbal jadi seperti gini ya. Ya pasti berasa goyang-goyangnya. Ini hanya untuk pembanding saja. Dibandingkan tadi kalau kita pakai stabilizer dihidupkan. Nah, ini setting ultra wide dengan standar stabilization dihidupkan. Jadinya seperti ini. Kalau kita jalan, bagaimana? Nah, ini menarik nih karena ultra wide-nya kan autofocus ya. Jadi kita bisa coba nih ngefokusnya
Tuh masih dapet, bahkan ini lebih dekat karena bisa makro nih autofokusnya. Ih keren ya, mantap sekali. Nah ini kamera utama ya, tapi kita taruh di 4K 60 fps. Di sini stabilizernya cuma ada yang standar aja, nggak ada yang ekstra-ekstra yang lain-lain ya. Itu semua ekstra-ekstra cuma ada di 1080p 30 fps. Tapi paling nggak sudah ada image stabilizer. Nah ini untuk kamera utamanya. Oke. Kemudian ini kamera ultra wide dengan 4K 60 fps. Ya, bisa juga dong 4K 60 fps. Tidak hanya kamera utama yang bisa 4K 60. Kamera ultra wide juga bisa, dan tentunya karena ini ultra wide harusnya fokusnya oke, mantep. Bisa lebih deket ya. Nah, kalau untuk 8K 30 fps itu hanya ada di kamera utamanya doang tanpa stabilizer apapun. Jadi ini hanya sangat bergantung sekali kepada OIS saja, yang tentunya nggak akan sehebat kalau ada AIS-nya, tapi sudah cukup lumayan. Kita coba lagi. Ya lumayan ya, walaupun memang getaran kecil-kecilnya jadi tidak bisa diredam sama elektronik. Oke, kita coba zoomnya, ganti-ganti kamera sambil ngerekam video. Ini bisa mentok sampai 10 kali kalau dalam video. Ini sekarang sudah 10 kali ya. Lalu kemudian kita bisa mundur lagi keluar. Kita bisa zoom out lagi. Pelan-pelan kita zoom out. Sampai ke 0,6 kali. Saran kami adalah selalu start dari 1 kali, jangan start dari 0,6 kali ya. Itu lebih rapi hasilnya kalau startnya dari 1 kali, dan ini semua berlaku hanya untuk 30 fps ya. Kalau 60 fps nggak bisa pindah-pindah kamera. Tapi udah cukup oke sih, udah keren banget, hasilnya juga cukup detail. Oke, sekarang kita lihat telenya gimana ya, atau zoom innya seperti apa. Ini di mode foto. Kita bisa dari 0,6 ke 1 kali, 2 kali, 3 kali, 10 kali. Masih bisa lanjut lagi nih. Masih bisa lanjut lagi. Sebetulnya sampai 100 ya. Iya, tapi kok kayaknya detail udah kurang. Kalau di 100 kita coba turun ke katakan 30-an lah ya. Saya coba fokus di sini. Ini sebetulnya ada kestabilannya mantap juga nih. Nah, kita foto, kita hasilnya lumayan oke, lumayan oke. Bukan yang paling hebat, tapi lumayan oke. Oke, satu hal yang menarik adalah horizon leveling ya di sini. Coba kita lihat, kalau kita putar, perhatikan ada yang lucu nggak? Lah, gambarnya nggak berubah mau kita putar kayak gimana pun. Gambarnya nggak berubah ya. Jadi mau begini, nggak ada masalah. Ini horizon leveling, jadi mau sudah oleng-oleng bagaimanapun dia akan tetap lurus rata sesuai dengan horizonnya. Mantep bener, ini fitur flagship banget. Ya, sekarang udah malam dan ini adalah kamera selfie-nya si iQOO 12. Kita mau lihat bagaimana kemampuannya. Kita mulai dari kamera selfie dulu kalau malam-malam seperti apa. Iya, kurang lebih seperti ini ya. Ada sedikit sekali flare, tapi minim banget. Kita ke tempat yang agak lebih gelap, kalau sana lebih terang. Sekarang kita ke tempat yang lebih gelap, hasilnya kurang lebih seperti ini. Bener ya, ini malam ya. Kalau di sini saya melihat ada noise, tapi nanti kita lihat aja di videonya gimana. Kalian lihatnya gimana? Nah, kurang lebih begini kamera selfie-nya kalau ada di malam hari ya. Kacamata saya mantul banget lagi. Ya, sebetulnya kalau lihat kualitasnya lumayan oke, terlepas dari tidak ada stabilizer, tapi itu juga membuat tidak adanya jitter-jitter di malam hari. Oke, sekarang ini adalah kamera utamanya ya dari si iQOO 12. Ini stabilisasinya yang biasa aja ya, belum ada tambahan macam-macam, dan ini luar biasa sih sebetulnya. Biasanya tempat ini akan jadi gelap banget kalau kalian lihat review-review sebelumnya. Tapi di sini jadi terang ya. Luar biasa sih. Mantap bener ini. Emang sensornya asik sih. Nah, kalau kita pakai 1080p dan stabilisasi yang taruh di ultra, dia akan pindah ke 60 fps. Kita lihat bagaimana dia menghandle 60 fps. Karena 60 fps harusnya sedikit lebih gelap ya. Masih lumayan juga ternyata. Mungkin tidak seterang tadi, tapi masih
lumayan ini masih terdefinisi nih. Mantap juga ya. Nah, sekarang ini 1080p 30 tapi pakai horizon leveling. Nah, ini jadinya memang lebih gelap ya, karena mungkin lebih agresif. Ya memang kurang pas kalau kondisinya gelap-gelap banget mau pakai horizon leveling di sini. Ya kalau nggak begini ya pakai yang tadi aja lah ya, udah oke kok kestabilannya. Sementara itu kalau dimatikan tentunya ya kestabilannya jadi tidak terlihat. Kita hanya mengandalkan OIS saja. Tapi ya ini akan sangat cocok kalau kalian pakai gimbal. Karena ya jelas ya ini terang, kemudian jitter-jitter juga sama sekali tidak ada di sini. Ya ini yang paling mantap kalau kalian pakai gimbal atau alat bantu lainnya. Kita beralih ke 4K 30 fps dan ini kestabilan yang standarnya aja. Terang, mantap, kestabilannya masih terjaga juga. Jadi ini ada OIS dan ada AS berfungsi di sini di 4K 30 fps. Mari kita lihat kalau 4K 60. Ini adalah 4K 60 dengan standar stabilization. Haha, masih mantap juga ya, walaupun mungkin sedikit tidak seterang yang tadi, tapi masih bisa jalan di 4K 60 juga, masih oke nih kestabilannya. Tentunya dananya kalau 8K gimana? Nah, kalau di 8K kita hanya mengandalkan OIS-nya saja tanpa ada AS di sini. Jadi ya kestabilannya cukup oke lah. Kalau mau mantap banget harus pakai gimbal sih memang ini. Oke, sekarang kita pakai standar stabilization di 0,6. Saya mau ngajak kalian untuk melihat perbedaannya dulu ya. Ini kalau kita pakai standar stabilization. Coba kalau saya matikan stabilisasinya ya. Nah, ini kalau standar stabilisasinya kita matikan, jadi nggak ada stabilisasi sama sekali. Ini kelihatan banget, melebarnya jauh ketimbang yang tadi. Iya, jadi di ultra wide kentara banget bedanya antara pakai stabilisasi ekstra atau dimatikan kestabilan ekstranya. Dan ini adalah ultra wide, berasa wide banget di sini karena kita matikan standar stabilisasinya, jadi off aja semuanya. Kalau bisa bicara gelap terang masih mirip-mirip aja ya, tapi yang jelas ini lebih lebar. Iya, jadi kalau butuh yang paling lebar matikan stabilisasinya ya. Masih ultra wide tapi kita pakai 4K 60. Ini ada sedikit kedip-kedip, mungkin efek dari lampu ya. Nah, kalau di sini hilang efeknya. Terlihat bahwa memang ya sama lah, kalau 60 ya memang agak gelap. Aslinya emang udah agak gelap, lebih gelap lagi. Tapi kalau kita menghadap ke tempat yang terang sih aman harusnya, nggak ada masalah di sini. Lalu ini 4K 60 tanpa stabilisasi ya, kita bisa lihat mirip ya, mirip hasilnya, cuman memang lebih lebar sama seperti yang tadi ya. Jadi mau itu 4K mau itu 1080p memang kalau dimatikan kestabilannya dia akan jadi lebih lebar. Oke, sekarang kita coba zoom in dari 0,6 terus ke 1 kali, dan kita akan naik lagi terus 3 kali terus sampai 10 kali. Ya, ini 1080p 30 fps. 10 kali agak kurang mantap kayaknya ya, tapi kalau misalnya di 4-5 kali masih oke. 3 kali jelas ini masih oke banget ya. Mantap, mantap. Malam pun masih oke nih. Ya, jadi kalau untuk malam hari kita bisa lihat bahwa mantep banget sebetulnya kamera utamanya, terutama tuh mantep bener. Sementara yang lain juga masih oke ya. Untuk selfie juga masih oke. Walaupun ada sedikit harapan bahwa kamera selfie-nya ini punya stabilizer, biar lebih asik aja kalau mau konten kayak gini. Ya jadi nggak goyang-goyang gitu ya, nggak terlalu goncang-goncang kayak gini, ya nggak? Tapi ya ini masih bisa diatasi lah kalau kalian mau pakai tripod gitu atau pakai gimbal gitu misalnya. Nah, ya enggak. Jadi kalau malam-malam, wah, yang satu ini tetap oke banget sih. Ya, secara keseluruhan kameranya si iQOO 12 ini impresif banget. Kamera utamanya yang di bagian belakang itu luar biasa. Agak sulit nyari lawannya, fiturnya juga oke, detailnya oke banget. Mantep banget, buat video juga udah mantep banget ya. Terlepas dari 8K-nya nggak bisa stabil, tapi ya udahlah, di harga sini kita nggak minta terlalu banyak ya. Yang jelas bisa 8K aja udah syukur, lagian 8K pakai tripod juga bisa atau pakai gimbal juga bisa. Ya, mungkin satu-satunya yang kurang asik adalah kamera selfie-nya nih yang nggak ada stabilisasi dan belum bisa 60 fps atau 4K.
Tapi cuma itu doang, hanya itu saja. Jadi untuk kameranya, arraynya luar biasa, depannya atau kamera belakangnya itu udah oke banget, sementara kamera depannya kualitasnya bagus, hanya kekurangan stabilisasi aja ya. Jadi pantes lah ini kamera kalau mau dibilang sebagai kamera sebuah smartphone flagship, pantas sekali. Oh ya, hal yang kami suka juga di sini adalah mode Pro-nya. Karena mode Pro-nya ini tidak hanya berlaku untuk kamera aja, ya, untuk kamera foto aja, untuk video juga. Dan ini berlaku untuk ultra wide, wide, dan telenya. Semua ada settingan manualnya. Jadi ini lengkap sekali. Ya, lagi-lagi yang kurang memang cuma untuk kamera selfie-nya aja yang nggak ada. Tapi pada umumnya kita pakai itu untuk kamera utama kan. Jadi udah mantap banget. Oke, kita lanjut lagi. Untuk pengujian lain-lain, Netflix dia bisa streaming Full HD dan udah support HDR10 atau HDR10. HEVC bisa, AV1 juga bisa di sini. Untuk haptic feedback, si iQOO 12 ini menggunakan X-axis linear motor. Nah, ini tentunya memberikan pengalaman haptic feedback yang nyaman sekali saat navigasi maupun untuk ngetik-ngetik. Nah, untuk harga, ya iQOO 12 ini hanya tersedia dalam satu varian aja, yang RAM 16GB dengan storage 512GB. Nah, untuk harganya dicek langsung di kolom deskripsi video ini ya, biar ngepas harganya. Nah, iQOO 12 ini dan smartphone iQOO lainnya ini sudah sekarang tersedia secara offline di Vivo Store tertentu. Jadi buat yang pengen nyobain smartphone iQOO bisa langsung datang aja ke sana dan langsung nyobain ya. Oke, kita sekarang langsung masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, fitur pendukung gamingnya ini emang terasa belum selengkap smartphone spesial gaming ya. Ya, tapi udah cukup oke sih karena performanya yang tinggi. Kemudian sayangnya di sini emang belum bisa display out ya. Lalu untuk speed transfer USB-C-nya masih terasa seperti 2.0. Ini masih belum terasa sekencang yang 3.0. Lalu untuk kualitas kameranya ini belum bisa dibilang sepenuhnya bisa bersaing dengan flagship papan atas, terutama untuk kamera selfie-nya sih ya. Kalau yang belakang sudah mantep sih. Kemudian masih ada game yang belum terbuka sepenuhnya setting grafisnya. Tapi mengingat ini SoC baru, nggak heran kalau dengan update berikutnya nanti akan ada ya yang terbuka jadi lebih mantap lagi setting-settingnya. Dari sisi kelebihannya jelas, ini Snapdragon 8 Gen 3 pertama di Indonesia. Teoritis ini membuatnya punya beragam fitur baru yang membuatnya jadi kian relevan seiring dengan waktunya berjalan. SoC ini juga tentunya membawa fitur-fitur baru ya seperti ray tracing. Wah, gaming dengan ray tracing bisa di sini, nggak ada masalah, lancar ya. Kemudian fitur-fitur AI itu juga harusnya nanti seiring dengan datangnya smartphone seperti ini yang kemampuan AI-nya udah tinggi, harusnya aplikasi-aplikasi AI terutama yang offline itu akan juga bisa dijalankan di sini dengan lancar. Lalu untuk charging ini luar biasa, kenceng banget. Kapasitas RAM-nya besar, storage-nya juga besar di sini. Teknologi yang dipakai juga udah terkini, jadi kenceng. Layarnya udah AMOLED 144Hz, desainnya keren dan unik. Ini keren banget sih desainnya ya, apalagi yang putih ya. Lalu setup triple kameranya jelas udah kelas flagship. Fitur kamera juga lumayan berlimpah di sini. NFC-nya NFC multifunction dan dia punya infrared blaster. Speaker udah stereo, udah Android 14 out of the box juga. Lalu aksis linear motornya buat ngetik jadi nyaman banget. Gaming juga lebih imersif aja rasanya. Isi box wah jelas ini masih lengkap banget. Jadi kalau kalian itu mencari smartphone dengan fokus di performa kencang dan ingin merasakan pengalaman smartphone dengan teknologi terkini terutama dari Qualcomm, nah smartphone ini cocok banget ya. Belum ada pesaingnya saat video ini dibuat, terutama buat Indonesia ya. Smartphone dengan 8 Gen 3 lainnya tuh umumnya tuh harusnya baru bisa datang di tahun 2024. Satu-satunya nih 2023 harusnya nih ya. Nah, dipadukan dengan baterai yang awet, charging yang super kencang serta setup kamera yang tergolong kelas atas, desain juga keren. Ini juga jadi cocok untuk kebutuhan orang-orang secara umum ya. Karena ini bukan smartphone yang modal performa doang. Aspek-aspek lain di smartphone ini juga sangat diperhatikan. Akhir kata kita harus bilang lagi terima kasih iQOO Indonesia karena masih terus menghadirkan smartphone dengan SoC terbaru seperti ini dengan cepat ke pasar Indonesia. Persaingan flagship jadi makin seru dan konsumen Indonesia jadi bisa merasakan teknologi smartphone terbaru tanpa harus nunggu lama. Yang jelas iQOO ini ya bukan sekedar wacana doang masuk cepat ke Indonesia dan masuk resmi ke Indonesia. Yang ini beneran resmi ke Indonesia dan cepat juga datangnya. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.